Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat, kemudian tetap semangat, dan tetap berprestasi di rumah. Ya, hari ini kita akan belajar masih di tema 2, subtema 2, persatuan dalam perbedaan dengan materi bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jangan lupa ya, hari ini hari Jumat. Kalian baca Al-Kafinya, potong kukunya, kemudian kencelengnya jangan lupa untuk infak dunia Islam. Ya. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan menuliskan informasi penting dari suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Di pelajaran yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara menggali informasi penting. Nah, kemudian kita tuliskan kembali informasi penting yang kita dapatkan itu dalam bentuk kalimat efektif. Apa kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan dan dapat difahami secara efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu ketepatan pilihan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frase yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Contoh, misalnya, saya tidak suka buah apel dan tidak suka buah durian. Nah, di situ terlihat ada pemborosan kata, jadi tidak efektif. Ada menggunakan kata tidak sukanya diulang-ulang. Kita rubah menjadi bentuk kalimat efektif. Sehingga kalimatnya menjadi, saya tidak suka buah apel dan durian. Kemudian ciri kalimat efektif yang kedua, kesamaan bentuk kata. Jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Kalian paham kan apa itu verba? Ya, verba itu adalah kata kerja. Contoh, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Nah, yang verba ini memahami, mengetahui itu verba. Jadi, awalnya verba diikuti oleh verba. Kemudian ciri kalimat efektif berikutnya. Ketepatan pola kalimat. Nah, pola kalimat yang digunakan memiliki unsur SPOK. Masih ingat ya di pelajaran di kelas-kelas sebelumnya? S-nya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa itu subjek? Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu di dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek bisa berupa benda, hewan, atau tumbuhan. Kemudian predikat. Predikat adalah tindakan yang dilakukan subjek dalam kalimat. Jadi predikat itu biasanya berbentuk kata kerja. Contohnya makan, minum, tidur, pergi, belajar. Objek. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Atau biasa kita sebut yang dikenai pekerjaan. Kemudian keterangan. Nah, keterangan ini berisi penjelasan di mana, kapan, bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Jadi bisa berbentuk keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, contoh bentuk kalimatnya bagaimana? Ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Nah, kita lihat di situ ibu adalah subjek karena pelaku yang mengerjakan. Kemudian membeli adalah predikat, itu yang dilakukan. Kemudian membeli apa? Nah, yang dikenakan pekerjaan yaitu sayur-sayuran. Itu disebut objek. Dan di pasar merupakan keterangan waktu. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu ketepatan makna kalimat.
kalimat efektif tidak mengandung makna yang multitafsir. Multitafsir itu artinya bisa banyak arti, sehingga membingungkan pembaca. Contoh, rumah bupati yang besar itu dijual murah. Mana yang multitafsir? Rumah bupati yang besar. Nah, yang besar. Yang besarnya, yang besar rumahnya, atau bupatinya yang besar orangnya. Di sini artinya jadi bisa berbeda-beda. Kemudian kita rubah menjadi kalimat yang efektif. Rumah yang besar milik bupati dijual murah. Nah, kalau kalimat ini lebih jelas. Yang besarnya itu adalah bentuk rumahnya, bukan orangnya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian di pelajaran subtema 2 kali ini juga, kita akan melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif yang kita susun, kita gunakan untuk melengkapi peta pikiran. Nah, kenapa peta pikiran ini akan membuat kalian lebih mudah untuk mengingat informasi penting dari teks yang telah dibaca. Kemudian, saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan informasi penting tersebut. Pada pelajaran yang lalu, Ibu sudah menerangkan bagaimana cara mencari informasi penting, bagaimana memasukkan informasi penting itu ke dalam peta pikiran. Pertama-tama di sini kita tuliskan judul teksnya. Nah, dari judul teks ini, kita tuliskan informasi penting yang pertama, yaitu apa. Ada kejadian apa? Nah, apa yang dibahas dalam judul teks itu. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa saja pelaku dalam teks bacaan. Yang ketiga, yaitu kapan. Kapan terjadinya atau kapan peristiwa yang terjadi di dalam teks bacaan. Yang keempat, di mana? Di mana ini menyatakan tempat terjadinya peristiwa atau kejadian di dalam teks bacaan. Selanjutnya mengapa? Di sini adalah alasan. Alasan yang menyebabkan terjadinya atau dilakukannya kegiatan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana menyatakan cara yang dilakukan untuk mencapai atau cara yang dilakukan dalam kegiatan yang terdapat di dalam teks. Nah, nanti peta pemikiran ini akan memudahkan kalian dalam belajar. Jadi kalian cukup memahami isi dengan membaca peta-peta pikiran yang sudah kalian buat. Nah, sebagai latihan kalian kerjakan halaman 66 dan 67. Kegiatan 1 dan 2 menganalisis kalimat efektif dan membuat kalimat efektif. Ya. Mungkin itu materi dari Bu Anggi hari ini. Sampai ketemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia minggu depan. Tetap semangat, tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe ya.